Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Kita akan membahas tentang sebuah rekor mungkinnya, dimana kita lihat bahwasanya di dalam data CMC ternyata BitMEX yang selama ini digadang-gadang menjadi market derivatif nomor 1 dunia ternyata sudah tergeser jauh, dan fakta gilanya adalah BitMEX kalah dengan Bingbone. Apa yang terjadi selama ini? Oke, langsung ikuti saja video ini dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency terbaik di seluruh Indonesia. Nah, langsung saja ke dalam inti berita panasnya. Mungkin ini bukan berita panas dan paling cocok di kontrekin yang dunia pasti berputar. Dunia pasti berputar. Kalau misalkan kita membuka di dalam CoinMarketCap dan kita langsung klik exchange di dalam market derivatif ya, bukan dalam market spot, ini beda. Ini kita sekarang bicara tentang derivatif. Oke, BitMEX yang selama ini kita gadang-gadang sebagai pacuan di dalam market Bingbone ternyata sekarang tergeser. BitMEX ini menjadi peringkat 11 ya, dengan total volume sekitar 37.516.338 juta. Volume 37 triliun ini dibanding terbalik dengan Bingbone yang sekarang volumenya itu mencapai 47 triliun ya. Ya jelasin nomor 1 diperoleh oleh market Binance ya. Tapi dahulu Binance ini tidak menang di dalam derivatifnya. Dulu itu BitMEX itu di atas, dia adalah seorang raja. Tetapi memang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan zaman, seiring berjalannya sebuah inovasi-inovasi yang baru di dalam sebuah market kripto atau di dalam dunia kripto, ternyata semua berubah pada waktunya. Dunia pasti berputar, semuanya pasti akan mengubah posisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh trader kripto itu sendiri. Dimana peringkat 1 tetap Binance, Huobi Global, OKX, CoinTiger. Ini CoinTiger ini sebenarnya dulu market, kalau kata orang sih market gembel dulunya, nggak usah protes gitu, biasa aja. Kalau pemain-pemain lama itu pasti tahu CoinTiger itu biasanya disebut market biasa aja, ternyata sekarang dia peringkat 5. Dan Bybit juga peringkat 6. Ini kemarin ini Bybit ini sempat menyentuh angka nomor 3 ya. Dulu waktu itu sempat nyalip OKX, dan sekarang ini kita tapi tidak akan membahas itu semua. Kita akan berbicara tentang Bingbone, market kuda hitam yang tiba-tiba nyalip BitMEX itu sendiri. Nah, ada apa sebetulnya gerangan? Nah, kita bandingkan seperti halnya ini adalah tampilan Bingbone dan ini adalah tampilan BitMEX itu sendiri. Dahulu BitMEX ini sebenarnya digemari oleh para trader scalping karena memang dia terkenal dengan satu, tentang dia sebuah pionir derivatif. Jadi BitMEX ini yang menenarkan derivatif sebelum Binance ya. Sekarang sell semua. Tapi mungkin grafiknya masih kerenan BitMEX daripada Bingbone, tapi tidak menutup kemungkinan Bingbone akan nyalip ya. Yang menurut versi saya, versi Andi Firmansyah, alasan kenapa Bingbone ini naik peringkat. Yang pertama, BitMEX menggunakan satuan XBT ya, XBT Bitcoin, bukan dalam langsung USDT. Nah, ini adalah semacam kayak trigger, cenderung orang akan menganggap bahwasannya XBT itu apa, padahal mah semuanya sama aja, sama seperti USDT. Jadi semua itu orang menganggap trigger sendiri gitu, daripada gue ribet-ribet nge-convert ini dulu, ini dulu. Semua ke-trigger bahwasanya BitMEX ini adalah pemain profesional semuanya dan serem ngelihat grafiknya gitu. Maka dari itu orang akan berpikir lebih baik langsung ke USDT saja. Karena di dalam fitur Binance juga USDT, di dalam Bingbone juga USDT gitu kan. Pionir BitMEX telah cukup berakhir di dalam XBT-nya. Itu yang pertama banget. Lalu yang kedua, kemudahan dalam penggunaan aplikasi baik website maupun di dalam aplikasi Android ataupun Apple. Oke? Kalau misalkan Bingbone itu sendiri udah ada di dalam aplikasi Apple, udah ada di aplikasi Android, dan tampilan websitenya ini seperti halnya sangat friendly dan familiar sekali dan tidak ada hal-hal sesuatu yang ribet sekali ya. Berbeda banding terbalik dengan BitMEX. Jadi seolah-olah BitMEX ini memang khusus para trader profesional gitu kan. Tetapi para trader profesional juga berpikir bahwasanya inilah ribet lah, mendingan yang simpel-simpel aja gitu loh. Jadi yang kedua alasan kenapa Bingbone naik ke dalam peringkat 9 itu karena tampilan dia yang sangat familiar dan sangat gampang mudah dipahami. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, adanya kolaborasi antara futures dan leverage itu sendiri ya kan. BitMEX ini adalah pionirnya, tetapi Bingbone ini membuat semacam kayak, kalau dia disebut leverage juga bukan ya, disebut leverage tapi ada funding fee-nya. Disebut futures tetapi dia mirip-mirip leverage karena tidak ada order book-nya gitu kan. Dia memakai sistem
kalian, walaupun kalian itu memang sistem futures juga ya. Yang paling berpengaruh adalah adanya leverage satu kali di sini. Leverage satu kali di sini itu ngaruh banget bagi orang yang bermodal-modal besar gitu kan. Dan bermodal-modal besar ini seolah kayak membuat, daripada gue open short lebih dari 5 kali dan lain sebagainya, lebih baik gue open short 1 kali tapi modalnya digedein, marginnya digedein. Misalkan kalian open 1 kali tapi 1 miliar. Karena apa? Open posisi di dalam 1 kali itu mustahil loss apabila kita open posisi long. Maksudnya seperti apa? Kayak gini guys. Misalkan sekarang harga 54.900 atau kita buletin aja 55.000 nih. Kita ambil posisi 1 kali long, tidak akan pernah bisa loss. Masa iya harga Bitcoin sampai 0? Kan nggak mungkin. Jangankan 1 kali. Biasanya orang itu suka untuk mengatur leverage ke dalam 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jika 5 kali lipat ini memang sangat beresiko tinggi dan ada resiko likuidasi alias margin call alias stop loss, bisa kita atur sebanyak 2 kali saja ya. Kalau dalam BitMEX ini fitur-fitur ini kurang friendly ya, kurang bisa dimanfaatkan oleh para trader yang baru kecemplung di dalam dunia derivatif kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada leverage 1 kali lipat, ada leverage 2 kali lipat, jadi orang ini ke trigger, ya udahlah gue pasang 2 kali lipat aja dengan modal 1 miliar. Ya 1 miliar kalau misalkan dipasang leverage 2 kali lipat doang nih, hampir mustahil loss. Ilok ya kan, tiba-tiba masa iya harga Bitcoin 55.000 langsung tembus ke 20.000, kan nggak mungkin juga kayak gitu. Loh bang, kalau kayak gitu kan tetap aja lama. Enggak, yang bilang lama itu kalian, karena kalian mempunyai modal kecil. Bagi pemain besar seperti pemain 1 miliar dan pemain 200 juta ke atas atau kurang lebih 10 miliar, untuk mengopen posisi 2 kali lipat itu seolah-olah berpengaruh banget ke dalam modalnya. Maksudnya bagaimana bang? Gini, kalian trading di dalam spot trading nih, Indodax, open posisi 500 juta, ya udah kan 500 juta aja. Tapi kalau open posisi dalam big bond seperti ini, lalu kita ambil posisi leverage 2 kali lipat, 500 juta itu tadi setara 1 miliar guys. Jadi kita nggak perlu ada duit 1 miliar, kita hanya butuh 500 juta saja, dan kita bisa mengopen posisi di dalam lebih dari 1 aset. Kalau misalkan bisa leverage gitu kan, kita punya duit 1 miliar, daripada 1 miliar ditaruh di spot trading semuanya, lebih baik 500 juta ditaruh di Bing Bond, leverage 2 kali lipat di Bitcoin, leverage 2 kali lipat juga di Ethereum atau di coin yang kalian banggakan seperti BNB, seperti XRP, Litecoin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kenapa alasan BitMEX ini telah tersingkir peringkatnya oleh Bing Bond atau hampir 20%. Dan ini konspirasi nih guys, dan ini hati-hati nih. Hati-hati nih benar-benar nih. Saya berpendapat pribadi, adanya semacam kayak konspirasi yang ada di dalam BitMEX ke dalam Bing Bond. Kenapa BitMEX ini ditinggal dan kenapa Bing Bond ini diminati? Konspirasinya adalah para cukong dan para paus ini mulai pindah karena mereka merasa bahwasanya di dalam BitMEX itu musuh mereka adalah level-level cukong dan paus juga. Tapi kalau di dalam Bing Bond ini adalah level-level yang rendah, seperti trader-trader seperti saya. Dan secara logika, ngapain kita harus susah-susah ngalahin sekelas cukong dan paus yang memang sudah mempunyai kubu sell, mempunyai kubu buy, kalau memang ada tempat lain yang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah secara lebih maksimal. Jadi secara bahasa kasarnya, ngapain kita trading di market sulit kalau misalkan trading di market yang lebih gampang itu ada dan lebih baik, lebih bisa untuk profit maksimal. Nah, itu bagi kalian yang di trader di Bing Bond ini, berarti Bing Bond ini tradernya mulai kece-kece nih, mulai gila-gila nih. Paus dan para cukong ini mulai berkumpul di sini. Mungkin hanya sebatas cukong saja. Paus ya nggak tahu lagi. Tapi alhamdulillahnya Bing Bond ini masih menganut sistem average alias rata-rata. Dia masih mengikuti patokan 5 market top dunia seperti Binance, Huobi, OKEX, dan CoinTiger. Jadi harganya ini hampir mustahil untuk dimanipulasi. Maksudnya hampir mustahil dimanipulasi seperti apa bang? Nih ya, kalau misalkan kalian paham di dalam BitMEX Sniper atau di dalam BitMEX itu sendiri, transaksinya itu adalah independen, oke? Transaksinya ini independen. Jadi kalau misalkan ada orang yang memanipulasi di dalam BitMEX alias mengkontrak kurang lebih 50 juta, bisa. Tiba-tiba harga naik tapi market yang lain nggak naik, bisa. Tapi kalau misalkan di dalam Bing Bond ini nggak bisa guys. Tunggu 5-5-nya tereksekusi dulu baru bisa. Alias tunggu 5 market ini benar-benar naik baru si Bing Bond itu naik. Jadi intinya alhamdulillahnya Bing Bond ini tidak bisa dimanipulasi. Kalau di BitMEX ini ada satu orang cukong atau satu orang paus yang nggak suka, gue maunya harganya tinggi, bisa dimanipulasi. Tapi kalau misalkan di dalam Bing Bond itu sendiri tidak bisa dimanipulasi. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.